Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sekarang kita sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas dibimbing. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacakannya doa sebelum pembelajaran nanti kita bisa berjalan dengan lancar. Amin. Sekarang ibu absen dulu ya. Marina Agusti, Lutfia Febriani, Wiji Iswati. Sakit apa Mbak Wiji? Nggak tahu. Ya. Kita doakan bareng-bareng ya biar sakitnya cepat sembuh, nanti Mbak Wiji bisa belajar. Ya, sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya, kemarin kita belajar tentang apa? Menghindari akhlak tercela. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang menghindari akhlak tercela. Untuk hari ini kita akan belajar tentang adab membiasakan diri membaca Al-Quran dan adab berdoa. Nah, sebelum kita masuk ke materi, tujuannya apa sih kita mempelajari tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa? Nah, tujuannya itu agar kita bisa tahu tentang adab-adabnya membaca Al-Quran, adab-adabnya berdoa, agar kita nggak sembarangan lagi ketika kita mau membaca Al-Quran dan berdoa. Sekarang Ibu mau tanya, kalian di rumah sering membaca Quran apa enggak? Sering ya, jarang. Ya, yang penting di rumah kita membaca Al-Quran walaupun sehari cuma 1 ayat, 2 ayat, yang penting setiap hari dibaca ya. Iya Bu. Nah, sekarang Ibu masuk ke pengertian membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu dalam bahasa Arab adalah qiraah. Al-Quran itu merupakan kumpulan dari mushaf-mushaf yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah itu secara berangsur kemudian dikumpulkan menjadi satu yang dinamakan Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran itu ada dasar perintah membaca Al-Quran. Ada yang tahu nggak dasar perintahnya di Quran surat berapa? Tidak tahu Bu. Belum tahu ya. Perintah membaca Al-Quran terdapat dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, benar-benar ya. Yang artinya apa? Ada yang tahu nggak? Yang artinya bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan. Jadi itu ada perintah membaca Al-Quran. Lalu di sini ada adab-adabnya membaca Al-Quran. Ibu tanya, ada yang tahu nggak adabnya apa membaca Al-Quran? Sebelum membaca Al-Quran kita harus suci atau berwudu dulu. Lalu ada sebelum itu kita harus menyiapkan dengan ikhlas. Ya Allah, saya ikhlas, saya mau membaca Al-Quran. Kemudian membersihkan mulut, biasanya sikat gigi apa enggak? Sikat gigi ya, sikat gigi atau siwakan kalau ada siwak. Terus kita dalam keadaan suci tadi. Lalu tempatnya bersih, jangan membaca Al-Quran di tempat sampah, samping tempat sampah, itu enggak boleh. Lalu sebaiknya menghadap kiblat. Terus memulai qiraah dengan membaca Al-Fatihah. Bismillah. Bismillah kecuali surat At-Taubah yang membacanya hanya ta'awud. Lalu ada lagi membiasakan dengan murotal atau tartil, jangan bacanya serampangan kayak gitu, nggak boleh ya. Itu dibaca dengan tartil atau pelan-pelan. Terus yang selanjutnya ada larangan dalam membaca Al-Quran. Gimana, ada yang tahu nggak larangan? Kita nggak boleh apa sih waktu membaca Al-Quran? Di waktu haid atau mempunyai hadas besar kita nggak boleh membaca Al-Quran. Terus
ketika sedang keadaan waktu sholat, ruku atau sujud, kita nggak boleh membaca Al-Quran. Di situ kan ada doanya sendiri ya. Terus ketika khotib membacakan khutbahnya ketika sholat Jumat bagi yang laki-laki. Terus ketika habis kentut, kan keadaan hadas ya, itu juga nggak boleh. Nah, itu semua adab-adabnya dan larangan membaca Al-Quran. Sekarang adabnya berdoa. Gimana adabnya berdoa? Niat. Sebelum itu kita pengertian dulu ya. Berdoa, ada yang tahu nggak artinya berdoa? Meminta. Nah, berdoa artinya meminta atau meminta pertolongan. Berarti permohonan, memohon sama Allah agar memohon harapan-harapan kita agar dikabulkan doa-doa kita. Lalu yang selanjutnya itu ada adabnya berdoa. Adabnya berdoa yang pertama apa? Adabnya berdoa yang pertama itu tertentu seperti dia bukan hanya kondisi kesulitan saja, dalam keadaan apa saja kita wajib berdoa sebagai hamba agar tidak merasa sombong. Kalau kita nggak pernah berdoa itu kan sama saja kita sombong. Tidak pernah meminta sama Allah itu juga tidak boleh. Lalu yang selanjutnya itu berdoa kalau bisa menghadap kiblat. Kita ya Allah menghadap kiblat habis sholat atau dalam keadaan apapun. Lalu kita dengan keadaan khusyuk dan tunduk seperti ini duduknya ya. Adabnya seperti ini, kayak gini. Ini adalah adab berdoa dan khusyuk menghadapnya kiblat. Udah paham? Udah paham ya. Lalu ada enggak larangan-larangannya? Ada. Apa larangan-larangan dalam berdoa? Berdoa untuk beribadah kalau tidak baik. Benar. Berdoa untuk hal-hal kejelekan orang lain, misalnya dia sudah menyakiti kita, misalnya dia mukul, berarti kita nggak boleh berdoa yang jelek-jelek kepada yang memukul kita, gitu ya. Terus kalau berdoa juga sebaiknya dalam keadaan suci dan lain sebagainya. Nah, itu semua tadi materi ya hari ini. Materinya ada membaca Al-Quran dan berdoa. Nah, sekarang ibu punya ada kartu tanda pengenal. Ibu mau kalian mempraktekkan di depan. Ada di sini ada membaca Al-Quran dan ada berdoa. Nah, siapa yang mau mempraktekkan ada membaca Al-Quran? Siapa? Ya. Nah, tadi Marlin ini ada berdoa ya. Siapa dulu yang mau maju? Ada berdoa dulu. Nah, ceritanya itu sini maju. Ngadapnya ke sini ya. Ngadap ke teman-teman. Marlin, yang lainnya disimak ya. Di sini sekarang Mbak Marlin ini akan mencontohkan tentang adab berdoa. Nah, ada kisah Mbak Marlin ini sedang dalam keadaan kesusahan, contohnya ya, sedang dalam keadaan kesusahan atau kesulitan karena dia akan melaksanakan ujian nasional dan dia merasa cemas atau khawatir. Nah, kalau dalam keadaan ini silahkan contohkan adab berdoa. Kita yang pertama itu diniatkan ikhlas ya. Lalu menghadap kiblat. Coba menghadap kiblat. Duduk. Duduknya gimana tadi? Lalu tangannya ke atas lagi ya. Nah, seperti itu. Coba sekarang berdoa seperti ini ya, adabnya berdoa. Lalu ibu sarankan kalau mau berdoa itu diawali dengan membaca Bismillah, Alhamdulillah dan membaca sholawat. Coba dikatakan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu kita berdoa dengan hajat kita atau permohonan kita masing-masing. Dan seperti itu ya. Silakan Mbak Marlin berdiri. Nah, udah paham belum teman-teman yang lain? Paham. Nah, seperti itu ya. Itu adalah adabnya berdoa. Nah, silakan beri tepuk tangan. Nah,
adab membaca Al-Quran. Silahkan. Di sini ini Lia akan mempraktekkan tentang adab membaca Al-Quran. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan adabnya membaca Al-Quran. Misal ya, misalkan saja ini adalah kitab Al-Quran, misalkan. Silakan dipraktekkan. Sebelum membaca Al-Quran apa tadi adabnya? Berwudu dulu ya. Yang pertama berwudu dulu, lalu gimana adabnya? Menghadap kiblat, benar. Terus duduk. Nah, terus tempatnya bersih ya. Sekarang Mbak Lia tidak membaca Al-Quran di tempat yang kotor. Tempatnya bersih, ini termasuk adabnya membaca Al-Quran. Lalu dimulai dengan ta'awudz dan bismillah, kecuali surat At-Taubah. Silakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan diakhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, sekarang mushafnya ditutup. Dan ketika membawa mushaf itu tidak boleh ditenteng-tenteng begini. Membawanya juga harus begini karena ini bentuk memuliakan dari Al-Quran. Nah, udah paham ya? Iya, Bu. Terima kasih, beri tepuk tangan. Alhamdulillah, materi untuk hari ini sudah Ibu sampaikan semuanya. Dari anak-anak udah paham semua atau belum? Sudah paham. Nggak ada yang ditanyakan atau ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada ya. Nah, ya udah, kalau tidak ada berarti materi hari ini sudah disampaikan dengan baik dan kalian sudah memahami. Untuk evaluasinya silahkan nanti di rumah kalian dikerjakan bukunya halaman 13, pilihan ganda dan esainya. Jangan lupa ya, minggu depan nanti kita bahas bersama-sama di kelas. Nah, itu saja ya untuk hari ini. Sebelum Ibu tutup untuk pelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa sebelum pulang. Silahkan ketua kelas. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Nah, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.